Yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa kita tetap mematuhi dan melaksanakan untuk memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Shalom, kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi semua keluarga. Karena itu, anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE merupakan bentuk kepedulian gereja untuk melindungi anak-anak dan membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama, memuliakan Tuhan, seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Jemaat berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Yesus memanggil. Selamat
Kita masuk dalam potum dan salam di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Silahkan kembali duduk. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat penyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita naikkan doa syukur dan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anak-mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi Allah yang Maha Kuasa. Di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan kami selaku orang tua. Terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami.
Janganlah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak takut pada perintah-Mu dan perintah orang tua kami. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua kami. Untuk semuanya itu, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-8. Jemaat silakan kembali duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai dengan 61 dengan judul Berkat dan Pujian. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangan ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segala jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepadanya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi dari lagu rohani anak, firman Tuhan,
Kudengar kita nyanyikan 2 kali. Firman Tuhan untuk hari ini dalam rangka Hari Anak-anak GKE, yaitu dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena hari ini kami boleh dipertemukan dan dipersatukan dalam ibadah untuk kami bersama-sama menyerahkan diri, hidup, jiwa, dan batin kami di hadapan Engkau. Dalam ibadah inilah Tuhan, kami mau memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Karena itu kuduskan dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Agar dengan demikian, maka firman-Mu menjadi kekuatan dan saluran berkat bagi kami sekalian. Berfirman kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya akan bawakan dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 saya akan baca. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan
dimanapun berada, secara khusus Jemaat GKE Kiring Bengkire. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Anak GKM. Sebuah hal yang sangat luar biasa, karena kita diperkenankan untuk bagaimana kita menjalani tugas dan aktivitas kita dengan baik, secara khusus dalam kita mendidik, membina, mengasihi, menyayangi, dan mencintai anak-anak kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas Alkitab melihat dan menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana peran Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Yesus memberikan pelayanan tidak terbatas. Apakah itu kepada orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia? Tetapi Yesus melaksanakan tugas dan pelayanannya untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan mendapatkan keselamatan, sehingga ia melaksanakan tugas melayani dan menyampaikan firman-Nya kepada seluruh ciptaannya, baik itu orang dewasa, baik itu orang yang sudah lanjut usia, baik itu kepada anak-anak, karena mereka semua adalah orang yang memerlukan keselamatan. Oleh sebab itu dalam pelayanan Yesus, ia melihat satu hal yang sangat luar biasa. Orang datang membawa anak-anak untuk diteguhkan, agar anak-anak pun mendapatkan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi dikala orang membawa anak-anak kepada Yesus? Pengikut Yesus marah. Pengikut Yesus tidak setuju. Kenapa? Anak-anak dianggap mengganggu. Oleh karena itu Yesus marah. Yesus menegur pengikut-pengikutnya untuk bagaimana memperhatikan setiap insan di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan. Sehingga ia menegur murid-muridnya dan membuka wawasan pemikiran bagi murid-muridnya, untuk anak-anak itu diterima, untuk anak-anak itu juga mendapat bagian keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus mengambil anak-anak, Yesus meletakkan tangannya, Yesus memberkati. Bahkan lebih daripada itu, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau selamat, dia harus memiliki sifat seperti anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas ini mengingatkan kepada kita bagaimana tanggung jawab kita dalam kita mempersiapkan generasi kita dengan baik. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang, siapapun dia, ia harus diselamatkan dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu maka tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memberikan apa yang terbaik di dalam iman kepada anak kita. Contohnya yang sangat luar biasa adalah tatkala umat Israel memberikan didikan, memberikan pengetahuan, memberikan dasar iman kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus mereka, anak-anak adalah generasi penerus berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada umat Israel. Karena itu ajarannya adalah tuliskanlah itu pada palang
pintu rumahmu. Tuliskanlah firman Tuhan pada palang pintu gerbangmu. Ceritakan itu pada waktu mau tidur. Ceritakan kuasa Allah dan berkat Allah pada waktu ia bangun. Agar anak itu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ia memahami bahwa hidupnya itu dari anugerah Allah. Hidupnya itu dari berkat Allah. Hidupnya dari tuntunan, pimpinan, dan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari itu kita sekarang diperhadapkan kepada perkembangan teknologi, perkembangan zaman, di mana terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan firman Tuhan. Bagaimana Allah itu menyertai, bagaimana Allah itu memerintah, bagaimana Allah itu berkuasa di tengah kehidupan kita, memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kita lebih tertarik dengan berbagai macam perkembangan dunia. Anak-anak kita lebih tertarik kepada Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tugas inilah yang perlu kita jaga, kita perhatikan, dan kita antisipasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan perkembangan teknologi bukan berarti kita tidak mengikuti, kita mengikuti. Karena itu perkembangan teknologi kita pakai sebagai sarana untuk menyatakan kasih Allah, untuk dipakai agar anak-anak kita menggunakannya dan di dalamnya ada firman Tuhan, ada kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada kesulitan. Di dalam Alkitab, di dalam HP ada Alkitab, ada kidung pujian. Hanya bagaimana kita mengarahkan mereka untuk digunakan di sisi lain untuk pembekalan iman. Kita bisa belajar, ada khotbah-khotbah dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang dijamah oleh Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melewati nas Alkitab ini, yang pertama saya ucapkan selamat Hari Anak-anak Gereja Kalimantan Evangelis. Kita merayakan dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan kesederhanaan ini, namun tidak menghilangi makna yang sesungguhnya. Anak adalah warisan kita. Anak adalah generasi kita. Karena itu, mari kita bina. Mari kita lengkapi dan bekali mereka dengan firman Tuhan. Agar dengan demikian ia menjadi anak yang dewasa, mengenal anugerah Allah dalam Kristus Yesus, dan di tengah kehidupan dunia, ia tetap menjadi orang yang bertumbuh, orang-orang yang siap menghadapi tantangan dalam globalisasi. Tugas kita adalah bagaimana mengasihi, menyayangi, memimpin, memelihara, karena ia adalah masa depan kita. Lebih daripada itu, mereka adalah masa depan gereja, sehingga tanggung jawab kita bersama, baik orang tua, baik gereja, baik dunia pendidikan. Kita bersama-sama punya kontribusi dalam membekali anak-anak kita, agar ia menjadi anak yang beriman, takwa kepada Allah, dan ia menjadi masyarakat
yang mencintai bangsanya, mencintai negerinya. Ia menjadi penerus gereja dan penerus masa depan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang Rahmani dan Rahimi, kami datang bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah walaupun melewati streaming. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk kami dapat mendengar firman Tuhan. Itu bukan menjadi kendala bagi kami untuk kami merayakan Hari Anak-anak GKI. Karena itu Bapa di surga Allah yang Maha Pengasih, biarlah firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan, itu bertumbuh dalam hidup, jiwa, dan iman kami, agar kami boleh menjadi anak yang menghormati orang tua. Kami boleh menjadi orang tua yang mengasihi, mencintai, menyayangi, dan memelihara anak kami. Karena mereka adalah masa depan kami. Mereka adalah masa depan bangsa dan negara. Karena mereka adalah masa depan gereja. Oleh karena itu Bapa di dalam Yesus Allah yang Maha Pengasih, biarlah kiranya anak-anak kami dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar dengan perlindungan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan mereka bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, anak yang beriman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jauhkan mereka Tuhan dari segala macam kuasa duniawi, baik itu melewati pergaulan bebas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Diberkati pula ya Tuhan mereka dalam pendidikan, agar dengan demikian mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses di dalam menempuh pendidikan untuk cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Kami percaya di dalam masa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak problema yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan kuasa Tuhan yang kekal, abadi, dan mulia akan membawa kami dan mengangkat kami untuk keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Karena ini adalah merupakan perjuangan dan pergumulan iman. Kami percaya perjuangan dan pergumulan iman kami pasti menang, karena di atas kami ada kuasa Engkau, di dalam hidup kami ada kuasa Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surgawi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mau serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam membangun sebuah keluarga. Diberkati sebagai ayah, diberkati pula sebagai ibu, agar mereka boleh menjadi orang tua yang baik, yang mengasihi, mencintai, dan menyayangi anak-anaknya. Bahkan lebih daripada itu, membimbing dan meletakkan dasar iman yang kokoh kepada generasinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pula bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami serahkan mereka satu persatu hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita itu tidak hilang. Sukacita itu tetap ada dalam hati, jiwa, dan batin mereka. Karena melewati sukacita ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, memberikan semangat dan motivasi bahwa kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Namun kasih dan berkat Tuhan senantiasa bertambah-tambah di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh pekerja gereja. Tuhan memberkati pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, guru-guru agama, penginjil, dan orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan.
agar gereja tetap bertumbuh, bersaksi dan melayani. Terima kasih Tuhan. Yang berduka kami mau serahkan. Tuhan hibur, teguhkan iman dan percayanya. Lebih-lebih yang sakit Tuhan, kami mau serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jamahan kuasa Rohul Kudus Tuhan membawakan kesembuhan, kekuatan dan mujizat Tuhan dinyatakan, agar mereka kembali boleh beraktivitas, diberkati obat-obatan dan perawatan yang diberikan kepadanya. Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih, secara khusus kami mau serahkan Bapak Kristianto Badak ke dalam tangan kasih Tuhan. Ia sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit Kelampangan. Tuhan yang membentuk ia, Tuhan yang telah menjaga ia sepanjang hidup yang ia jalani. Kami percaya jamahan kuasa Rohul Kudus Tuhan dan berkat surgawi dinyatakan kepadanya, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapannya, ia boleh kembali sehat dan beraktivitas, karena kami percaya Engkau yang membentuknya, sehingga apa yang kurang dalam tubuhnya Engkau tambahkan, apa yang rusak Engkau perbaiki, karena Engkau yang sanggup, sehingga mujizat Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati perawatan yang diberikan kepadanya, agar melewati perawatan dan obat-obatan, ia pun boleh menikmati mujizat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih, pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pimpinan bangsa dan negara kami Indonesia, dari tingkat pusat ke daerah sampai ke desa-desa, diberkati agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, agar negeri ini aman, damai dan tentram. Lebih daripada itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kiranya kuasa Tuhan dinyatakan di atas bangsa dan negara kami Indonesia, agar semuanya itu boleh berlalu, agar semuanya itu boleh berakhir, sehingga kami kembali normal dan dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, kami tidak dapat menyebut satu persatu, karena itu doa kami akan kami lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai nas pengantar dari Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, dan Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, yang demikian: Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu
bersama dengan anak-anak kami hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Kita iringi persembahan dengan menyanyi dari lagu rohani anak dengan judul Berilah yang Baik. Kita nyanyikan 2 kali. Berita Jemaat Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. A. Jadwal ibadah. Ibadah Minggu pagi secara live streaming tanggal 25 Juli 2021 pukul 8 WIB di Gereja Bethesda Kerengbengkirai, dilayani oleh Ibu Pendeta Septiwani STH, dan untuk petugas tidak ada perubahan. B. Jadwal kebaktian keluarga sesuai dengan berita Jemaat. C. Jadwal ibadah kategorial sesuai berita Jemaat. D. Berita keuangan sesuai dalam berita Jemaat. E. Berita lain-lain. Pemberitahuan bagi Jemaat GKE Kerengbengkirai bahwa ibadah Minggu sesuai dengan surat edaran nomor 106 garing MJK GKE garis datar KB garing 7 garing 2021 yang sudah diedarkan kepada Jemaat. Untuk sementara ibadah Minggu secara live streaming dan secara mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan liturgi yang sudah dibagikan kepada Jemaat. Selanjutnya, pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming, kolekte ibadah dapat disampaikan kepada BPH atau bendahara setiap jam kerja. Pemberitahuan selanjutnya, untuk kelas katekisasi CD dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli pukul 19 WIB melalui via online. Pengajar
Ibu Pendeta Mastiur MAT Tambunan, STH, dan didampingi oleh mahasiswa PPL IAIKN. Undangan kebaktian mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, istri, ibu, mertua, nenek kami terkasih, Mendiang Dewi D. Jantan, SPD, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 16 WIB, tempat di rumah keluarga Lazarus H. Embang, alamat Jalan Basir Jahan, 15 Palangkaraya. Hormat kami yang mengundang Lazarus H. Embang beserta anak, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar. Kemudian yang berikutnya, pemberitahuan mengenai tambahan warga jemaat atau perubahan register jemaat. Nama kepala keluarga Pasihan, istri Lestari Ningsih, anak Merlin Juliani, Selin Blik Dreyer, Metalia Agustriani, anak Meldalia Yuliarsi, anak. Alamat Jalan Surung 7, lingkungan 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, umur panjang, dan terus bersukacita di dalam Yesus Kristus. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Badriansah serta panitia diakon di Gereja Bethesda dan seluruh penyelenggara ibadah live streaming. Demikian berita ini, jemaat ini kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan kita menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengutusan dan berkat
Tuhan, pengutusan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita, berjuanglah dengan sikap rendah hati, dan percayalah kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita, semoga anak-anak laki-laki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Amin. Kita memasuki saat teduh.